حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muksid Haitami di channel Muksid Haitami. Sebelum lanjut ke videonya, saya mohon subscribe, like, dan komen bagi yang belum. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman, dan saya akan kasih amalan buat teman-teman agar bisa berangkat haji dan umroh. Meskipun sekarang masih ditutup, tapi insya Allah kita yakin setelah Ramadan awal musim 1442 Hijriah insya Allah akan segera dibuka. Ya, baca doa, Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk menziarahi rumahmu yang agung dan rasulmu yang mulia setahun ini dan pada setiap tahun dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Baik, pastikan teman-teman sudah subscribe agar tidak ketinggalan video-video saya seputar umroh, haji, dan tour leader. Hari ini saya akan membahas tentang wacana pemerintah yang akan menggunakan atau memakai dana haji untuk penanganan kasus COVID-19. Nah, ini menarik ya teman-teman untuk disimak. Tapi sebelum berkomentar, teman-teman mohon baca terlebih dahulu atau dengarkan terlebih dahulu apa yang akan saya sampaikan dan dari mana data saya peroleh, ya, agar tidak salah paham. Baik, pertama, keadaan Mekah sekarang masih lockdown 24 jam, tetapi di Masjidil Haram masih seperti biasa, ya. Kemarin kita lihat semua ada siaran sholat Jumat, ya, ada sholat-sholat fardu 5 waktu masih tetap berjalan, namun dengan orang-orang yang terbatas, ya. Jadi hanya beberapa orang saja, tetapi itu tetap berjalan, ya. Kemudian yang kedua, berapa sih jumlah kuota haji di Indonesia per tahun? Menurut data yang saya peroleh, ya, dari websitenya Kementerian Agama, bahwa tahun 2020 ini Kementerian Agama mencanangkan jemaah haji Indonesia ini sekitar 231.000 jemaah. Itu Indonesia, ya. Jadi 231.000 jemaah. Kemudian biaya haji berapa yang reguler? Ya, biaya haji telah dipatok oleh pemerintah sekitar 35.200.000-an sekian per orang, ya. Lalu yang kedua, yang selanjutnya, sebenarnya jenis visa haji itu ada berapa? Ada 3 ya teman-teman. Pertama haji reguler, yang kedua haji plus. Haji reguler dan haji plus ini haji yang dikelola oleh pemerintah. Bedanya apa nanti saya akan jelaskan. Kemudian yang ketiga haji furoda. Nah, ini haji yang tidak antri, ya. 1 tahun sahabat semua daftar, ya, kemudian nanti tahun depan bisa berangkat. Jadi tidak ada ngantri, ya. Cuman memang harganya juga lumayan, ya, sekitar 17.000, ya, 16 sampai 17.000 dolar lah. Kalau dirupiahkan dengan kurs dolar sekarang mungkin sekitar 260 juta atau 270 jutaan. Nah, kalau haji reguler ini gimana? Haji reguler ini sekarang Masya Allah ngantrinya luar biasa panjang, ya. Ada yang daerah masa tunggunya itu sekitar 18 tahun, ada yang 19 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 23 tahun. Bahkan ada yang sangat lama, ya, di daerah Makassar itu sampai 26 tahun, ya. Jadi kenapa bisa lama begitu? Karena haji ini kan seluruh dunia dibagi-bagi kuotanya. Sementara Arab Saudi kuotanya itu juga terbatas, ya. Jadi jumlah total jemaah haji sekitar 5-6 jutaan dari seluruh dunia. Nah, kalau misalkan Indonesia memaksakan jemaah yang banyak, nanti yang lain gak kebagian. Makanya kuotanya dibagi-bagi, ya. Indonesia dapat 230 jutaan orang. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau daftar haji, daftar dari sekarang, biar nanti tidak terlalu lama juga nanti berangkatnya. Artinya kalau daftar dari sekarang mumpung masih muda, nanti usia misalkan 40-45 tahun kita sudah bisa berangkat haji. Tapi kalau banyak uang, nggak masalah, nanti daftar haji furoda, gitu, ya. Terus apakah daftar haji reguler itu harus punya berapa juta dulu uang atau bagaimana? Nah, ini ada yang bertanya ke saya. Jadi boleh teman-teman misalkan punya uang 200.000 rupiah,
itu teman-teman bisa langsung daftar melalui bank yang telah bekerja sama dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Haji. Bisa BRI Syariah, bisa BRI, bisa Mandiri, bisa yang lain, saya sebut merek semua ya, nggak apa-apa. Itu teman-teman tinggal daftar ke bank, bilang aja ke petugasnya, saya mau daftar haji. Nanti ada persyaratan yang harus dipenuhi. Lalu nanti kalau teman-teman ingin mendapatkan nomor porsi, kapan berangkatnya, perkiraan estimasi berangkat kapan, itu harus langsung 25 juta lunas, baru nanti ketahuan kapan ya, tahun berapa teman-teman berangkat. Nah, kemudian kalau yang lansia ya biasanya ada percepatan gitu ya, walaupun tidak signifikan, tapi ada prioritas lah bagi yang sudah berumur gitu. Kemudian ini materi yang inti yang akan saya sampaikan. Jadi ada wacana gitu ya, ada wacana bahwa dana haji ini akan dipakai untuk penanganan COVID-19 ya. Ini gimana menurut teman-teman? Ada sebagian yang mengatakan bahwa menolak keras ya, seperti Saudara Somad, kemudian Din Syamsuddin itu menolak keras bahwa dana haji digunakan untuk penanganan COVID-19. Kemudian juga ada usul dana haji Komisi 8 ya, belum dibicarakan. Kemudian Golkar lantang suarakan tak ada yang boleh otak-atik dana haji buat wabah corona. Jadi betul-betul tidak boleh diganggu gugat ya. Kemudian Pak Din Syamsuddin juga sama ya, beliau menolak dana haji ini digunakan untuk penanganan COVID-19 ya. Kemudian banyak tokoh-tokoh lain yang juga tidak setuju dengan adanya wacana ini, yaitu menggunakan dana haji untuk digunakan dalam penanganan COVID-19. Nah, kalau teman-teman sendiri bagaimana? Silakan yang setuju komen di kolom komentar, yang tidak setuju komen juga di kolom komentar dan sertakan alasannya. Apalagi teman-teman yang sudah daftar haji mungkin sudah store ke bank ya, ke pemerintah, walaupun misalkan belum lunas, itu juga uang teman-teman untuk haji ya. Silakan komen di kolom komentar setuju atau tidak dan apa alasannya ya. Baik, terima kasih itu informasi seputar haji ya. Mudah-mudahan Anda bermanfaat dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya seputar haji, umroh, dan kabar tentang Makkah, Madinah, dan seputar tour leader. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.